jadi pocong. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1998 saat gue masih SMP. Kejadiannya di Desa Rumah Tiga, Ambon, Maluku Selatan. Waktu itu di rumah gue sendirian, soalnya nenek lagi ngurus sesuatu hal di Jakarta. Gue gak tahu ngurusin apa, pokoknya selama beberapa hari. Walaupun udah ditinggal duit saku dan bahan makanan di lemari, tetap saja rada jiper kalau pas malam, sendirian di rumah yang cukup gede. Waktu itu tengah malam, gue lagi tiduran di ruang tamu depan TV. Tiba-tiba, dok, dok, dok. Pintu samping rumah digedor. Gue buka, ternyata sepupu dan saudara jauh gue lagi berdiri di sana. Minta masuk, sebut aja si Ade dan si Wahab. Ya udah, setelah mempersilahkan mereka masuk, gue ngelanjutin tidur gue lagi. Walaupun rada risih karena dari dekat gue cium aroma minuman keras dari congor mereka berdua. Otak gue udah nyium gelabat gak enak. Dan benar saja, gue dibangunin pas lagi cari posisi enak buat tidur kembali. Ton, gue punya ide, ujar Wahab. Ngomongnya sambil mendesih di telinga gue. Apaan? Sahut gue, masih terkurep. Kita nakut-nakuti orang yuk. Aneh-aneh aja, jawab gue. Gue malah nyuak-nyuekin. Ayolah, mumpung nenek gak ada, bodo amat. Kalau lo gak mau ikutan rencana ini, gue kasih tahu nenek kalau lo kemarin beli kartu remi gambar porno sama Stephen, anak gang sebelah kan? Lo juga kemarin bolos terus sembunyi di warung Mama Ai kan? Gue udah tahu semuanya. Dia sengaja nekanin kalimatnya di bagian ini. Telinga gue tegak, ini saudara laki tapi mulutnya luntur banget. Mau lo kayak gimana emang? Ketus gue. Asli gue ngomongnya dongkol. Muka si Wahab ngedekat ke muka gue. Jaraknya gak sampai 10 cm dari mulutnya. Gue cium bau handuk stang. Kemudian sopir bajar. Lu jadi pocong? Apa? Iya jadi pocong, buruan. Udah mau pergi, ntar gak serem kalau keburu azan subuh. Seandainya saat itu ada mesin sensor, gue udah potong penggal-penggal tuh muka si Wahab dengan mata gitingnya. Sementara si Ade malah sibuk gonta-ganti channel TV. Gak ngebelain gue sama sekali. Suram. Gontai, males, bete, ngumpat, tapi gue nyerah. Akhirnya gue mulai nyari akal buat bikin pocong-pocongan. Pencarian pertama ada di kamar nenek gue. Di situ ada atasan mukena. Yang kedua di lemari besar dekat gudang. Ada spray putih renda-renda yang bakal jadi bawahan. 2 bahan cukup, buang jauh pikiran kalau tiba-tiba gue mau nambah aksesoris. Macam bros, pasmina, tiara, atau tote bag. Pokoknya siap gak siap gue jadi pocong malam ini. Lokasi mangkal gue udah ditetapkan ternyata. Di depan rumah gue sendiri, yang letaknya di pinggir jalan utama. Di samping pohon pepaya gede yang tingginya mungkin 3 meteran. Baiklah, sementara Wahab dan Ade nungguin sambil lesehan di depan kios punya nenek yang jaraknya gak sampai 6 meter dari tempat gue berdiri. Lampu-lampu pinggir sengaja dimatiin. Suasana mendadak gelap. Penerangan tunggal hanya dari lampu jalan yang tiap 20 menit mati sendiri. Sial, gak lama setelah gue mangkal, gue baru ingat ternyata itu adalah malam Jumat. Dan sore tadi ada kebaktian orang meninggal, yaitu tetangga gue sendiri. Karena dibayangin ketakutan gue bakal ketemu pocong beneran. Atau hantu tetangga gue. Gue mutusin untuk nutup muka gue sepenuhnya dengan mukena. Gue mulai gak dengar apa-apa. Suara Wahab dan adik yang sejak tadi berisik pun mendadak hilang.
Gue ngerasa sendirian banget. Cuma si Heli, Molly, dan Lily yang ngegonggong bikin keki. Itu namanya ketiga anjing punya Om Obet, tetangga 2 rumah sebelah rumah gue. Gak lama kemudian, ada 2 orang yang berjalan menuju ke arah gue dari kejauhan. Jantung gue berasa mau copot karena takut terjadi apa-apa. Selain karena ini adalah debut gue nakut-nakuti orang. Menjadi pocong sama sekali gak ada dalam pikiran gue sebelumnya. Ngerjain orang paling banter yang pernah gue lakuin sebelumnya. Paling tetesin obat merah di bangku teman cewek sekelas, atau buka-bukain rok kakak kelas waktu gue masih sekolah di madrasah ibtidaiyah dulu, atau ngencingin drum isi minyak tanah punya nenek gue. Balik lagi ke 2 orang tadi yang belum ngeh kalau berpulang meter di depan mereka ada sosok jahanam di pinggir jalan, sementara gue masih ngintip dari balik mukena dengan gemeteran gak karuan. Gak disangka, sekitar 15 meteran sebelum berpapasan sama gue, tuh 2 orang kayaknya sadar ada yang gak beres di depan mereka. Langkah mereka dicepetin. Gue denger banget mereka ngeramal doa Bapa Kami dengan tergesa-gesa. Bapa Kami dalam surga, suara laki-laki dan perempuan hampir bersamaan. Gue keringetan. Dimuliakanlah namamu, pandangan gue berkunang-kunang, datanglah kerajaan. Gue mulai kasihan, pengen buru-buru cabut dari tempat itu. Gak enak nakuti orang ternyata, tapi gue salah. Begitu kaki gue mau melangkah ke tempat si Wahab dan Ade, maksudnya sih pengen bilang udahan aja. Pasangan tadi berpaku di tempat mereka berdiri, menghadap ke arah gue, hanya dibatasi sama jalan. Di benak mereka mungkin pocongnya mau nyamperin. Gak pakai lama, tanpa dikomando si cowok lari ngebirit duluan, ninggalin si cewek. Lah, cowok ampas ya terang aja. Si cewek ampe nangis ngejar tuh cowoknya sambil terus berdoa dan mukanya ditutupi kedua telapak tangan. Jauhkanlah kuasa jahat, hentikanlah kejahatan ini ya Tuhan. Suara si cewek mulai ngejauh. Gue bengong sementara 2 saudara bajingan yang nyempil di kegelapan lagi guling-guling nahan ketawa di pinggiran rumah sambil pegangin perut. Saat itu gue pengen bilang udahan, tapi pas mau buka mukena dan spray dari badan ada bunyi deruman motor dari arah berlawanan. Oh shit, gue buru-buru pasang perlengkapan pocong lagi. Tit, 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 ada motor ngelakson, gue nahan napas. Tit, 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 motornya mendekat pelan, ngecek, jantung gue mau loncat. Begitu jaraknya udah gue anggap nggak aman, entah dapat dorongan dari mana, gue ngelompat pelan ke arah pengendara motor. Kucluk, 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 dan dalam hitungan detik, pocong! Bersama dengan sumpah serapah yang keluar. Pengendara motor tadi langsung ngegaspol motornya hingga oleng dan hampir nyebur got di pinggir jalan. Ninggalin gue yang gigitan bibir nahan ketawa. Dua orang yang nampaknya kayak kanebo kering di pinggir rumah pun ketawa. Si Wahab sampai mukul-mukulin badan si Ade. Si Ade juga masih sibuk nahan perutnya kegelian ngelihat kejadian barusan. Maafin saya, Om yang pakai motor, siapapun Anda. 15 menit berlalu, kaki gue udah mulai gatal-gatal, pengen kencing. Gue lihat jam power ranger di tangan. Jam 4 lewat udah gerah, lebih dari sejam pakai kostum pocong.
Tiba-tiba ada sosok laki-laki yang keluar dari lorong dekat rumah. Gue kenal baik sama dia. Jalannya nunduk kayak lihat buku kecil dan masih gak sadar ada gue di situ. Pas jaraknya udah kelihatan sekitar 6 meteran, dia dongkain kepalanya. Jreng, tapi entah kenapa dia tetap jalan ke arah gue. Gak sampai 2 meter dari celah kecil kain mukena gue. Lihat dia mulai ngerampal keras-keras sambil nutupin mata. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan suara yang semakin bergetar penuh ketakutan. Seumur-umur gue baru kali ini itu dengar orang baca surat Al-Ikhlas atau Kulhu dengan suara yang campur aduk mantapnya. Gue cuma bisa diem, napas pun gue irit-iritan demi lihat kelakuan orang tadi. Gila, anak tanggung kayak gue bisa bikin orang gede nangis, kejer ampe ciut seciut-ciutnya. Si Wahab dan si Ade, mereka udah gak kelihatan bentuknya lagi. Mati kepingkal-pingkal di kegelapan, jungkir balik sambil mukul dinding rumah. Asli noranya kebangetan. Boleh banget tuh siram bensin ke badan mereka, terus cocor pakai obor. Kayaknya ide seru nih kalau tiap malam Jumat kayak gini, mayan liburan. Oke deh, berdiri lagi di tempat semula. Kali aja ada cewek yang menggila teriak-teriak. Nunggu-nunggu mangsa berikutnya. Gak juga ada yang nongol. Hampir jam 5 ayam udah berkokok. Sampai ada mobil penumpang. Anjrit, gue tahu banget. Itu pasti anak-anak Tante Yoke. Jam segini emang jam mereka balik kelar nganter penumpang. Ini faktor kali saudara-saudara. Wahab sama adik juga gak nyangka kalau mereka akan lewat. Ini bahaya. Mereka berhenti mobilnya di pinggir jalan. Lampu sorot lurus dinyalain. Gue dengar mereka ngobrol, tapi suaranya samar-samar. Gedebuk, itu bunyi suara yang ngehantam pohon pepaya samping gue. 2 buahnya berjatuhan. Bongkahan batu seukuran bola takraw ngelinding pelan dekat kaki gue. Bulu kuduk gue ngerinding tegak. Gue langsung mikir, apa jadinya kalau tuh batu kena badan ringgit ini. Detik selanjutnya gue pengen tahan dekat mereka dan nelen gue saat itu juga. Atau gempa kek, atau tiba-tiba ada puting beliung kek, gak apa-apa. Karena gue bisa bayangin anak-anak Tante Yoke itu mirip Dalton bersaudara. Kagak kenal ampun kalau kelahi. Dan mereka terkenal solid ngebantu kalau ada tawuran antar warga di sini. Intinya maling gak ada yang berani masuk ke desa ini karena ngelihat mereka juga. Dan saat itu gue ngejebak di antara rasa penasaran dan kejengkelan mereka. Karena ada sosok putih-putih gak jelas di pinggir jalan, gue mulai ngitung limit nyawa. Yang paling pahit, gue ngintip dari balik mukena. 2 Wahab Ade mulai cicit, mindit-mindit pelan, cabut dari tempat mereka tadi. Mereka ninggalin gue sendirian. Karena onggah ditinggal, gue juga ikut cabut ngikutin ke arah mereka. Dan gue gak tahu itu adalah keputusan paling bego yang saat itu gue bikin. Anak-anak Tante Yoke yang semula curiga dan penasaran berubah jadi marah. Mereka ngeliat ada pocong yang kakinya nampak tanah dengan spray yang menghampar ketiga lagi jalan. Buat mereka itu intinya ada 2 orang yang isengin kebangetan atau maling. Ingetan gue langsung kabur karena yang ada dalam benak gue cuma lari sejauh-jauhnya dari situ. Dan ada satu kalimat yang jadi komando
yang bikin ngerinding dengannya. "Woi, ada maling, jangan sampai kabur, woi!" berkali-kali. Itu adalah teriakan yang digunakan untuk menghadang orang yang mempunyai niat buruk di suatu desa, dan posisi kali itu adalah gue. Wahab dan adik mulai berlari. Warga yang bangun karena ada teriakan. Semuanya refleks menyembunyikan tiang listrik. Gue ngos-ngosan, pakaian pocong yang ngelekat di badan bikin berat ayunan kaki gue. Sementara dari belakang orang-orang mulai ngejar dan membentuk formasi penghadangan. Gue mulai ke sudut. Berdebah. Anjir, gue gak ada siap kalau dijadiin bulan-bulanan warga desa. Masih berondong gini, masa harus sekarat kena bonyok? Sementara itu bunyi tiang listrik berlalu-lalu mengema. Air mata gue langsung ngalir. Gue mulai nyebut ya Allah. Setelah terengah-engah karena pontang-panting dikejar massa separuh kampung, gue mulai cari cara buat kabur. Paling dekat yaitu ke arah salah satu pagar berkawat duri sebelah rumah Ade. Namun sial, spray yang gue gunakan buat bawain pocong kesangkut di pagar gue lepasin. Baru nyadar kalau tadi gue gak pakai sempak pula. Sialan, gue nyoba buat nyari alternatif lain buat kabur tapi gak ada. Sementara mukena buat atasan gue meriap-riap nutupi pemandangan. Gue lepasin juga di sebelah kandang ayam. Praktis yang tersisa di badan gue cuma selembar kaos warna merah jambu yang gue apal motifnya kayak apa sampai sekarang. Sementara itu, karena Ade dan Wahab menggunakan celana panjang, lari mereka justru lebih cepat, kayak kijang dikejar macan. Palang yang terbuat dari kayu ulin dan digunakan untuk mengunci tutupan sumur, patah berderak diterjang oleh kekuatan lari mereka. Edan. Gue baru sadar saat itu, ketakutan dan panik akan bikin Elo rela berbuat apa aja, termasuk menerobos jemuran, pecahan beling botol kecap, dan parahnya ke gue gedebak-gedebuk ama pohon pisang di kebun belakang. Serba acak pikiran gue waktu itu, gimana caranya supaya bisa lari dari kepungan orang-orang yang marah. Nyembah galon asal bisa selamat pasti akan gue lakuin. Karena tanah keluarga di desa rumah 3 itu luas, akhirnya satu-satunya cara untuk bisa lari adalah pergi ke sisi bagian belakang, tempat gue ngambil air sumur milik orang sana. Karena ada celah yang bisa gue lewatin di sana untuk bolak-balik ngambil air pakai ember. Tapi dugaan gue keliru. Dari arah bagian belakang, teriakan barbar kembali terdengar semakin jelas. "Weh, dia tadi lari kemana? Kemana ini? Maling kurang ajar." Dan pandangan gue kepentok ama satu lubang di dekat rumpang pohon pisang. Gue kepepet, akhirnya gue milih untuk sembunyi sementara di situ. Sementara tangan gue mulai gegebuk pantat yang sedari tadi kucucuk dahan dan rumput. Napas gue atur pelan-pelan agar tidak terdengar ngos-ngosan. Sementara kepala gue udah pusing banget. Mudah-mudahan gue bisa aman mojok di sini. Gak berapa lama gue dengar suara dari bilik toilet umum milik keluarga asal Sanam tadi. Suara yang gue kenal banget 3 jam terakhir. Sudah apa dia, Kabalong? Beta su cari kuliling di sini marseng dapat. Udah ketemu dia belum? Gue udah nyari keliling di sini tapi gak ada. Suara si Ade. Iya, si Ade. Maksudnya apa nih? Ngapain dia ngomong gitu ke masa yang tengah ngeburu kita? Kita? Di situ gue sadar yang diburu adalah gue sendiri. Ade udah berubah jadi pengkhianat jadah. Dia berbalik menyamar jadi warga kampung.
0,09 telak buat gue PSAD. Udah kayak mesti gue aja dia ngubah peran. Pengen banget buat maki-maki dia saat itu. Sialan. Sementara Wahab udah lari gak tahu kemana. Pengalaman mabok-mabokan terus bikin rusuh di kampung dan sering dikejar oleh polisi. Sukses bikin dia ulung buat hal berbau lari-larian. Ada sekitar 5 menit gue jongkok di tengah ribuan pohon pisang sambil berdoa minta keselamatan. Warga yang ngejar gue beringsut pun ngejauh dari situ. Semula gue pikir udah aman, sampai pintu belakang rumahnya Ade kebuka. Sepupu gue, Ujar yang juga abangnya si Ade, keluar sambil membawa senter. Rupanya dia ikut bangun setelah kedengeran ribut-ribut. Dan tiba-tiba area punggung gue baca pantat seperti disinari. Arahnya dari senter gede punya Ujang. Dan belum sempat gue gerak, woi, ini dapat. Lihat, dia ada bas bunyi di sini. Teriak Ujar ngasih tahu keberadaan gue. Seandainya lo bisa bayangin betapa piasnya muka gue saat itu. Doa gue gak didengerin karma ngebalik keadaan secepatnya ini. Orang-orang yang tadinya udah menjauh mendadak merapat ke arah rimbunan pohon pisang tempat gue sembunyi. Akhirnya gue keluar dari tempat persembunyian sambil nangis. Tolong jangan senterin gue dong, tadi gue sembunyi di sini, takut banget ada apa-apa. Itu adalah alasan paling gak masuk akal dan tolol yang pernah gue kasih ke siapapun. Pertama, lu anak SMP ngapain di situ malam-malam? Kedua, kalau lu takut bukannya kunci rumah tapi malah bersembunyi di pohon pisang. Ketiga dan paling nyesek, kenapa lu cuma pakai baju doang dan gak pakai celana? Gue panik sementara orang-orang udah ngebikin formasi lingkaran dan semua mata tertuju ke gue. Adegan Wong Pei Hang yang mau dikeroyok gerombolan penjahat persis banget dengan apa yang gue hadepin waktu itu. Tangis gue menjadi-jadi, segukan, berhadap ada yang kasihan, pasrah kalau tiba-tiba ada tamparan atau gebokan ngelayang ke badan gue, serius. Tadi gue kebelet boker pas di dalam WC yang kebetulan berada di luar rumah. Maka dari itu gue gak pakai celana. Gue takut terus gue lari. It is getting worse. Gak ada yang percaya, seperti semua sorot lampu panggung diarahkan ke gue. Keberanian dan kelancangan gue ngetawain orang yang ketakutan beberapa jam sebelumnya. Luruh seketika, pandangan gue redup. Selanjutnya gue gak pernah jelasin secara gamblang bagaimana warga desa menahan diri mereka untuk gak ngelakuin kekerasan fisik ke gue. Karena gimana pun juga keluarga gue termasuk dipandang di daerah itu. Walaupun ada desuhan dan cemoohan dari orang-orang apabila Lea Waru bersaudara. Gue tetap diamankan dan dibawa masuk ke dalam rumah ama Ujang. Entah dia percaya gue yang ketakutan karena situasi ini, atau dia ngebela gue saat gue pengen dijadiin sansak hidup oleh warga. Setelah itu gue gak inget lagi kejadian kayak gimana. Yang gue tahu sisa paginya gue habisin buat tidur karena siangnya adalah jadwal buat kembali ke sekolah. Sore harinya pas pulang sekolah, mau gak mau terpaksa gue lewatin deretan rumah keluarga Lea Waru dan gue bisa dengerin dengan jelas. Mereka bergunjing tentang gue. Set aja pocong lewat. Oh, jadi si ini nih yang bikin pocong kemarin tuh. Aduh, Oma Nur punya cucu nih keterlaluan. Macam-macam aja. Gue cuma bisa nunduk terpukul setiap hari selama jam pergi dan pulang dari sekolah selama beberapa bulan.